Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat pembelajar sejati di channel Kang Ahmad Rifai Parwis. Terima kasih sudah setia, rasa hormat dan takdim selalu kita bisa belajar bersama. Sekarang sudah menginjak ke bab 4, yaitu tentang konfigurasi BIOS dengan tema yang ke-13. Berarti ada 12 tema sebelumnya yang sudah saya buat. Kemarin di tema 12 sudah dibahas tentang pengujian, salah satunya dengan POS, Power On Start Test, dan memasuki BIOS. Di sana dijelaskan jenis-jenis BIOS, tetapi belum dibahas secara tuntas BIOS itu apa. Nah, sekarang di tema yang ke-13 ini akan dibahas tuntas tentang BIOS. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. Digunakan untuk mengatur komponen PC secara software yang terintegrasi dengan mainboard atau onboard. Bagaimana memahami konsep dasar BIOS itu? Baik, di tema 13 ini saya akan bahas konsep dasar BIOS. Terus disimak ya. Sebagai ciri khas dari channel Kang Ahmad Rifai Parwis apa? Oke, selalu diawali dengan pertanyaan. Pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan di video pembelajaran kali ini, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, apa sih BIOS itu? Kemudian jelaskan komponen dasar BIOS. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri BIOS. Yang keempat, jelaskan cara akses masuk BIOS dari beberapa jenis BIOS. Semoga 4 hal ini, fokus bahasan ini, sahabat pembelajar sejati, teman setia channel Kang Ahmad Rifai Parwis, terus semakin bersemangat menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, tapi sebelum itu jangan di skip dulu ya, ada yang mau lewat berikut. Baik, terima kasih sahabat pembelajar sejati, teman setia Kang Ahmad Rifai Parwis, masih tetap stay di channel edukasi ini. Baik, kita masuk ke bab 4, tema yang ke-13 tentang konsep dasar BIOS. BIOS dan konfigurasi sistem. Apa sih sebenarnya BIOS itu? BIOS adalah tingkatan terendah dari perangkat lunak yang mengkonfigurasi atau memanipulasi perangkat keras. Biasanya BIOS ini disingkat dari Basic Input Output System. Dalam sistem komputer, contohnya IBM PC atau kompatibelnya, komputer yang berbasis prosesor Intel merujuk kepada kumpulan rutin perangkat lunak yang mampu melakukan hal-hal. Satu, BIOS itu menginisialisasi penyalaan atau serta pengujian terhadap perangkat keras, atau yang kemarin sudah dibahas di tema yang ke-12 tadi, itu Power On Start Test. Dan yang kedua, memuat dan menjalankan sistem operasi. Jadi kalau tidak ada BIOS, tidak bisa sistem operasi berjalan. Yang ketiga, mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer seperti tanggal, waktu, media penyimpanan, proses booting, kinerja, serta kestabilan komputer. Itu adanya di BIOS. Jelas ya? Selanjutnya, membantu sistem operasi dan aplikasi
dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS Runtime Services. Jadi krusial sekali ya BIOS itu. Sekali lagi, terima kasih, masih tetap semangat. Next. Kemudian dalam BIOS itu terdapat komponen-komponen dasar. Yang pertama yaitu program BIOS Setup. Apa ini? Yang memungkinkan pengguna untuk mengubah konfigurasi komputer, tipe hard disk, kemudian manajemen daya listrik, kinerja komputer sesuai keinginan pengguna. BIOS menyembunyikan detail-detail cara pengaksesan perangkat keras yang cukup rumit apabila dilakukan secara langsung. Jadi BIOS bisa membantunya. Dan yang kedua, driver untuk perangkat keras dasar seperti video adapter, perangkat input, prosesor, dan beberapa perangkat lainnya seperti memori dan hard disk ya. Jadi ini bisa dibaca oleh driver yang ada pada BIOS. Kemudian yang ketiga, program bootstrapper utama yang memungkinkan komputer dapat melakukan proses booting ke dalam sistem operasi yang terpasang. Jadi proses booting itu proses awal komputer itu mengoperasikan. Jadi kalau tidak ada BIOS maka tidak akan masuk ke sistem operasi. Jelas ya? Kemudian BIOS itu merupakan firmware. Digunakan untuk, sekali lagi saya tekankan, BIOS untuk mengatur komponen PC secara software. Ya, secara software yang terintegrasi dengan mainboard atau motherboard. Jenis BIOS kemarin sudah dijelaskan lebih awal sebenarnya. Ada Award BIOS, Phoenix BIOS, AMI BIOS. Nah ini macam-macam. Banyak ya ternyata. Itu tergantung jenis teknologi motherboard yang kita pakai. Biasanya tiap motherboard beda-beda. Ya. Nah, sekarang cara aksesnya. Terakhir dari pembahasan video ini ada cara aksesnya. Ini tidak baku ya, karena tiap komputer itu beda-beda. Biasanya menurut pengalaman saya, kalau BIOSnya ini pabrikannya, cara aksesnya ini, dan tiap komputer beda-beda. Ada yang pakai Dell di keyboardnya. Jika pertama power on cell, kemudian kita tekan Dell, maka masuk ke BIOS. Ada juga yang F10 di laptop biasanya, ada yang F1, ada yang Escape untuk Microid Reset MR BIOS, atau BIOS Phoenix itu biasanya F2. Komputer Toshiba biasanya pakai Escape atau F1. Jadi sekali lagi, tiap komputer itu beda-beda. Dan biasanya ada penjelasannya di book manual setiap kita beli mainboard. Jelas ya? Ini berdasarkan pengalaman saya menggunakan PC yang kompatibel dengan BIOS yang berbeda-beda dan cara aksesnya seperti ini. Jelas ya teman-teman? Baik, itu saja pembahasan di video pembelajaran kali ini. Dapat saya simpulkan bahwa BIOS adalah singkatannya Basic Input Output System. Digunakan untuk apa? Mengatur komponen PC secara software yang merupakan komponen pokok dalam sebuah PC. Dan komponen ini terintegrasi dengan mainboard. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangannya. Dan jika ada manfaatnya, silahkan share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat lagi. Baik, sebelum saya tutup di
video pembelajaran kali ini sebagai ciri khas dari channel Kang Ahmad Rifai Parwis, ada saat saya tutup dengan satu kalimat, yaitu ketuklah hatimu, maka kau akan menghormati. Ketuklah rasamu, maka kau akan tersenyum. Bukalah pikiranmu, maka kau akan terbuka. Hargai dirimu, maka kau akan belajar. Lakukanlah pas pertama guru masuk kelas dan lalu rasakan ada yang beda, bahwa belajar itu lezat, kemudian manisnya menimba. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya di konten media sosial sahabat pembelajar edukasi teman setia channel Kang Ahmad Rifai Parwis. Terima kasih. Saya cukupkan. Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.